Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat rahimakumullah? Membahas agama samawi yang dibawakan oleh para nabi, dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, sebagian umat manusia mengingkari agama yang dibawa para nabi. Maka dari itu, orang yang ingkar itu bukanlah Islam. Benarkah agama Islam mengklaim agama sebelumnya? Apakah benar Islam itu radikal? Baik, simak ulasannya hanya di channel Topan Alfian. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan klik logo subscribe-nya di bawah video ini. Klik logo loncengnya dan aktifkan notifikasinya. Jika suka silahkan like, dan jika bermanfaat silahkan share atau bagikan video ini untuk menebarkan syiar Islam. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Jika Islam dianggap meniru ajaran lain, coba diperhatikan, justru agama Islam sangat berbeda dari agama lain. Contohnya, agama Islam tidak memakai nama pendirinya, atau nama tempat penyebarannya seperti agama yang lainnya. Dari sini saja Islam tidak bisa disebut mengklaim atau meniru. Bahkan, nama Islam bukan pemberian dari seseorang, atau dari sekelompok penganutnya, melainkan, nama Islam murni dari Sang Pencipta alam semesta, atau langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam merupakan istilah nama sifat dan sikap penganutnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam berasal dari bahasa Arab, merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaaman, yang artinya taat, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata Islam berasal dari kata assalamu, perdamaian, istaslim, menyerah, atau yastaslim, berserah. Makna menyerah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna damai atau perdamaian artinya Islam adalah agama yang cinta damai, dalam arti lemah lembut bagi penganutnya. Jika tidak lemah lembut atau keras kepala, egois, dan yang lainnya, itu bukan sifat Islam. Sifat Islam telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu lemah lembut. Sebagai seorang Muslim, tentu sangat penting untuk mengetahui makna Islam, karena dengan mengetahui dan memahami makna Islam, tentu kita akan semakin paham bagaimana menjadi seorang Muslim yang benar. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Sesungguhnya, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Islam dituduh mengklaim agama lain, bahkan isi kitab sucinya pun meniru agama lain. Baik, jika kitab suci Al-Quran dianggap meniru agama lain, apakah ada ayat ini di dalam kitab suci agama selain Islam? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dan demi Baitul Makmur, dan atap yang ditinggikan langit, dan laut di dalamnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 4-6. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Di dalam ayat tersebut telah terbukti oleh ilmuwan di zaman sekarang. Dan apakah ada ayat yang mengatakan hal ini di kitab selain Al-Quran? Silahkan ulas di kolom komentar. Ini artinya, Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, dan menyempurnakan kitab sebelumnya, dan menyempurnakan pula ajaran agama samawi yang dibawa oleh para utusan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW meneliti hal ini, sedangkan pada zaman Nabi tidak ada alat canggih untuk mengetahui semua ini. Ini artinya kitab Al-Quran murni dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan kitab Al-Quran tidak pernah berubah dari zaman Nabi sampai saat ini. Jika berubah, apa bedanya dengan buku cerita? Lagian, Al-Quran tidak akan ada yang bisa mengubah isinya, karena banyak penghafal Al-Quran. Kalau yang gak bisa dihafal, itu namanya bukan kitab suci.
melainkan sebuah novel, atau kalimat lisan manusia yang dibentuk menjadi sebuah ayat. Lebih jelasnya, manusia mudah menghafal. Jika hafalan itu diubah, apakah kalimat hafalannya akan sama dengan yang baru? Jelas tidak bisa hafal lagi. Ya sahabatku, betul apa betul? Kesimpulannya, agama Islam tidak mengklaim agama apapun itu, melainkan meluruskan kesesatan umat manusia di muka bumi ini. Seperti halnya, menyembah manusia, menyembah batu, menyembah gambar, dan yang lainnya. Nah, adanya agama Islam, untuk meluruskan, dan menyempurnakan, bahwa Tuhan, tidak bisa disamakan dengan makhluk, dan mana yang layak disembah. Allah itu ada, walaupun tidak terlihat, namun perlu disadari. Siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengatur alam semesta, dan yang lainnya. Apakah makhluk mampu untuk menggenggam semua ini? Tentu tidak. Jika masih mempertanyakan, kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Baik, saya kasih cara. Coba benturkan kepalamu ke tembok, bagaimana rasanya? Jika sakit, saya minta bukti, mana sakit itu? Coba perlihatkan sakitnya. Jelas Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, karena Allah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Tugas makhluk hanya menjalani perintahnya. Apalah daya, manusia itu lemah, selain meminta kekuatan, kepada Allah yang maha melindungi makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.